Bersama saya dan Hai. Dewasa ini internet atau interconnected network telah menjadi kebutuhan primer hampir semua penduduk bumi. Itu artinya ada banyak sekali orang yang tidak dapat hidup tanpa internet. Orang tersebut mungkin adalah saya atau juga Anda. Internet sendiri muncul pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh militer dan pada saat itu digunakan untuk kepentingan militer. Baru sekitaran tahun 1974 atau 15 tahun setelah kemunculannya, akhirnya internet tersedia untuk publik yang pada saat itu layanannya dirilis oleh BBN atau Baranet and Newman. Namun ya secara terbatas. Pada akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, internet berkembang cukup pesat dan populer sehingga lama-lama internet menjadi pelengkap hidup penduduk bumi. Saking populernya, pada tahun 2011 Amerika Serikat bahkan mendeklarasikan kalau internet adalah kebutuhan dasar manusia. Lalu dengan jadinya internet sebagai kebutuhan dasar penduduk bumi, tentulah penggunanya sangat banyak. Namun secara lebih spesifik muncul satu pertanyaan mendasar. Seberapa besar pasar internet dunia? Oke, pasarnya sangat besar. Bayangkan saja, dari total 7 miliar penduduk bumi saat ini, jumlah pengguna internet aktif mendekati 5 miliar orang. Anda tidak salah dengar, 5 miliar orang, atau hampir 80% total penduduk bumi. Dan itu pasar yang sangat besar, dan itu adalah pasar Internet Service Provider atau ISP. Belum lagi satu dekade ke depan, pengguna internet diproyeksikan mencapai 7 miliar pengguna aktif. Pangsa besar-besar itulah yang membuat banyak sekali perusahaan ISP dunia berlomba-lomba untuk merebut dan menjadi yang terdepan. Perusahaan besar seperti Ooredoo, Amazon, OneWeb, hingga SpaceX berlomba menghadirkan inovasi internet dan merebut pangsa pasar sebanyak-banyaknya. Namun dalam hal ini SpaceX terdepan melalui proyek Starlink. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apa itu Starlink dan kenapa sih harus Starlink? Starlink adalah proyek telekomunikasi dan mega konstelasi satelit kepunyaan SpaceX, punyanya Elon Musk. Oke, Starlink menghadirkan konektivitas internet secara konvensional, yakni dengan sistem satelit yang sudah digunakan sejak dahulu kala oleh hampir semua perusahaan ISP. Namun satelit yang dihadirkan Starlink itu berbeda dari satelit konvensional. Starlink menggunakan atau menempatkan satelitnya di orbit bumi LEO atau Low Earth Orbit yang hanya berjarak 550 km dari permukaan bumi. Itu berbeda sekali dengan satelit konvensional yang mana penempatannya itu di orbit bumi GEO atau Geostationary Earth Orbit yang berada 36.000 km jauhnya dari permukaan bumi. Konstelasi di orbit bumi Leo tentulah membawa banyak sekali kelebihan seperti latensi yang jauh lebih rendah dan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi. Namun sayangnya penempatan satelit di orbit bumi Leo itu membawa berbagai konsekuensi yang cukup buruk untuk dibayangkan. Dan tentulah konstelasi satelit di orbit terdekat bumi, LEO atau Low Earth Orbit, itu membawa beberapa konsekuensi yang cukup berdampak untuk Starlink itu sendiri. Karena satelit yang ditempatkan di orbit bumi LEO itu hanya bisa menjangkau wilayah yang sangat sempit. Karena ketentuannya, satelit yang ditempatkan di orbit LEO itu hanya bisa menjangkau wilayah dengan radius 550 km per satu satelit. Dan itu adalah radius jangkauan yang cukup sempit jika harus dibandingkan dengan satelit konvensional yang ditempatkan di orbit bumi jauh GEO atau Geostationary Earth Orbit yang bisa menjangkau 12.000 km per satelit. Dan untuk menjawab permasalahan tersebut, SpaceX melalui proyek Starlink-nya telah mempunyai solusi. Mereka akan mengkonstelasi satelit sejumlah 42.000 unit. Anda tidak salah dengar, 42.000 satelit di atas permukaan bumi. Dan satelit
sebanyak itu tentulah membawa masalah-masalah baru, seperti akan meningkatnya debris atau sampah luar angkasa, kemungkinan tertabrak, kemungkinan disabotase, dan astronomer tidak bisa mengamati benda ruang angkasa, dan itu adalah masalah yang cukup besar. Dan lagi-lagi dengan sangat brilian, SpaceX melalui proyek Starlink telah menjawab hampir semua pertanyaan atau kekhawatiran tersebut. Jadi, apabila nanti suatu hari satelit Starlink kehilangan koneksi dengan pusat kontrol di bumi, maka satelit akan bisa mengendalikan dirinya sendiri tanpa harus tertabrak dengan satelit yang lain. Dan satelit Starlink akan sangat sulit disabotase, dan apabila kemungkinan terburuknya berhasil disabotase, maka satelit Starlink tidak akan bertabrakan satu sama lain karena memang telah diprogram demikian. Dan apabila kemungkinan yang paling buruk roket Starlink bertabrakan antar satu sama lain, atau bahkan 42.000 satelit Starlink tertabrak atau bertabrakan, maka 90% lebih material yang ada pada satelit Starlink itu akan hancur di atmosfer bumi dan tidak akan sampai ke bumi. Ya, walaupun sedikit, namun diklaim SpaceX bahwa satelit Starlink akan hancur 90% lebih di permukaan, di atas permukaan bumi maksud kami, dan saat sampai ke permukaan bumi itu tidak ada sisanya, hampir tidak ada sisanya sama sekali. Hal tersebut dikarenakan bahan spesial yang terdapat pada satelit Starlink. Kenapa sih harus Starlink? Oke, SpaceX membawa teknologi disruptif melalui proyek Starlink-nya ke pasar ISP dunia. Kenapa kami sebut disruptif? Karena memang Starlink membawa visi internet untuk seluruh bumi tanpa terkecuali dengan kecepatan jauh lebih cepat dari 5G. Namun, dengan harga yang sangat murah. Yang mana keunggulan produk tersebut belum ada perusahaan manapun di dunia ini yang mampu mewujudkannya atau bahkan yang menawarkannya dalam waktu dekat. Layanan Starlink akan mulai debut beta pada tahun ini, tahun 2020, untuk wilayah Kanada dan Amerika Utara, dan diprediksi akan menjangkau seluruh dunia satu dekade ke depan. Itu artinya pada tahun 2030, Anda, saya, dan seluruh teman-teman Anda di seluruh pelosok negeri akan dapat mengakses internet melalui Starlink. Baik, kita ke pokok bahasan kita. Bagaimana sih Starlink bisa merusak pasar Internet Service Provider atau ISP dunia? Untuk membicarakan ini, ada satu pertanyaan paling mendasar. Siapa sih yang mau pakai Starlink? Kamu, saya, dia, teman saya, pacarnya dia, atau bahkan tidak ada yang mau pakai Starlink. Dengan segala kelebihannya, akankah Starlink merusak pasar ISP dunia? Akankah Starlink merusak dominasi perusahaan ISP besar seperti Ooredoo dan perusahaan lainnya? Atau kalau di Indonesia, Telkom Indonesia. Akankah kehadiran Starlink 10 tahun lagi nantinya di Indonesia akan membuat Telkom Indonesia gulung tikar? Kita tidak tahu, silakan interpretasi dengan pemikiran Anda sendiri, dan terima kasih telah menonton. Subscribe, komen, dan like jika Anda menyukainya. Oke, thank guys for watching. See you later.